Wanita itu tidur di ranjang yang sama dengan suami dungunya, dan bangun dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah dia telah kehilangan kesuciannya. Namun reaksi suaminya segera menghilangkan keraguannya. Kakak nakal, tidak pakai baju. Tidak apa-apa, sayang. Aku tidak melihat apa-apa. Apakah aku terlalu banyak berpikir? Wanita itu berpikir bahwa suaminya yang bodoh hanya memiliki IQ 6 tahun dan sama sekali tidak tahu apa-apa tentang urusan pria dan wanita. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa suaminya tidak hanya tidak bodoh, tetapi juga seorang CEO bernilai miliaran dolar. Berpura-pura bodoh hanyalah untuk mengetahui dalang di balik pembingkaiannya. Tanpa diduga, nenek khawatir CEO menjadi bodoh dan tidak ada yang merawatnya. Jadi dia langsung menikahkannya dengan seorang istri. Meskipun wanita itu cantik jelita, dia tampaknya tidak rela ketika mendaftarkan pernikahannya dengannya. Istriku terlihat lebih cantik saat tersenyum. Melihat suaminya begitu perhatian, wanita itu memutuskan untuk hidup baik dengan suaminya mulai sekarang. Ketidaksenangan karena dijual oleh keluarganya juga dibuang jauh-jauh olehnya. Sejak saat itu, dia tidak hanya tidak membenci suaminya yang bodoh, tetapi juga sepenuh hati merawat kehidupan sehari-harinya. Tapi ini malah membuat CEO mulai curiga motifnya tidak murni. Kamu tahu aku bodoh tapi tetap menikah denganku. Apakah kamu demi uang atau punya tujuan lain? Istri, cium. Sayang, ayo kita mandi lalu tidur. Oke. Tidak mandi, tidak mandi. Drama bagus. Panas. Tidak mandi, tidak mandi. Aku sudah mencobanya untukmu. Suhu airnya pas. Apa yang baru saja kulihat? Suhu airnya pas. Suami, ingat untuk melindungi area pribadimu di masa depan. Oke. Kalau tahu baru boleh makan. Keluar rumah masih membawa suami bodohnya. Pada saat ini, wanita licik itu melihat dia membawa suami bodohnya keluar dan segera melangkah maju untuk mengejek mereka. Mendengar wanita licik itu memaki CEO sebagai orang bodoh, wanita itu langsung marah dan membalasnya tanpa basa-basi. Tak disangka, wanita licik itu malah memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan rumor palsu tentang wanita itu dan pria jahat itu. Saat kuliah, kamu dan Chen Hao pergi ke hotel bersama. Kasihan suami bodohmu, tidak tahu apa-apa. Terlihat sangat polos. Tidak kusangka dia orang seperti ini. Ya, kalau kamu berani memfitnahku lagi, hati-hati aku akan langsung menuntutmu. HMPH, bunga kelas hebat ya, bukankah masih menikah dengan orang bodoh nanti melahirkan anak bodoh semua? Hahaha, saat ini, CEO yang berdiri di samping tidak tahan lagi. Jadi dia langsung melemparkan segenggam krim ke wajah wanita licik itu. Wanita licik itu langsung marah dan ingin menyerang CEO. Melihat itu, wanita itu buru-buru melindungi suaminya. Tak disangka krim di wajah wanita licik itu malah menarik perhatian lebah, membuatnya kabur terbirit-birit. Setelah pulang ke rumah, dia memikirkan bagaimana dia dipermalukan oleh orang bodoh itu. Wanita licik yang marah itu segera mencari seseorang untuk memberi mereka pelajaran. Di sisi lain, wanita itu dan CEO masih dalam perjalanan pulang, tetapi dihentikan oleh sekelompok preman. Wanita itu merasa ada yang tidak beres. Jadi dia buru-buru menyuruh suami bodohnya untuk melarikan diri. Sementara dia tetap tinggal untuk menahan mereka. Tak disangka, dia malah dipukul pingsan oleh preman yang kejam. Preman itu berbalik dan berniat untuk menyerang CEO. Tak disangka CEO malah berbalik dengan tenang. Berani menyentuh wanitaku. Cari mati ya. Melihat para preman mengerumuninya, CEO tidak panik sama sekali. Hanya dengan beberapa pukulan dan tendangan, dia berhasil merobohkan semua preman itu ke tanah. Tepat pada saat ini, asistennya datang. Setelah CEO menginstruksikan asistennya untuk menangani orang-orang ini, dia langsung menggendong wanita itu. Mulutnya mengomel bahwa wanita itu bodoh, tetapi matanya penuh dengan rasa sakit hati. Setelah sampai di rumah, CEO melihat wanita yang sedang tidur nyenyak. Hatinya dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak mengerti mengapa wanita ini, jika dia menikahinya demi uang, mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Tepat pada saat ini, telepon wanita itu berdering. Halo, sudah menikah selama berhari-hari. Bagaimana dengan urusan yang kuminta untuk kau lakukan? Bagaimana aku bisa kembali? Istri cantik, telepon. Bukankah aku sudah bilang padamu, jangan hubungi aku kalau tidak ada urusan. Aku ayahmu. Aku bisa menghubungimu kapan saja aku mau.
Kamu ayahku, aku sudah menikah begitu lama. Apa kamu pernah peduli padaku? Jangan tidak tahu berterima kasih. Keluarga Huo adalah keluarga kaya teratas di Jiangcheng. Banyak orang ingin menikah tetapi tidak memiliki kesempatan. Jadi aku harus berterima kasih padamu karena menjualku ke keluarga Huo demi uang. Jangan banyak omong kosong. Cepat bawa beberapa barang berharga kembali. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Sepertinya aku salah paham tentang dia sebelumnya. Xiao Rou, makanlah. Kenapa kamu terlihat tidak bahagia? Mungkin karena kamu tidak tidur nyenyak tadi malam. Siapa yang bisa tidur nyenyak dengan orang bodoh? Benar, kan? Diam. Tidak jelas artinya. Mungkin nama atau ucapan tertentu dalam konteks film. Tapi Xiao Rou, kamu sudah menikah beberapa lama. Kenapa perutmu belum ada tanda-tanda kehamilan? Bu, Bei Chen itu orang bodoh. Tidak mengerti apa-apa. Jiang Rou, dia ingin melahirkan pun tidak bisa. Makan pun tidak bisa menutup mulutmu. Nenek. Meskipun ucapan ibuku tidak enak didengar, tapi itu memang benar. Xiao Rou, sebelum Bei Chen kecelakaan, dia adalah anak yang baik dan berbakti. Kamu tidak boleh membiarkannya tanpa keturunan. Saya mengerti, Nenek. Anak baik. Begini saja, keluarga Huo kita tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Setiap anak yang kamu lahirkan, Nenek akan memberimu hadiah 1 miliar. Tidak perlu. Dia sangat baik padaku. Kami tidak butuh uang. Baiklah, baiklah. Keluarga Huo cepat atau lambat akan menjadi milikmu. Kenapa Huo Bei Chen sudah bodoh? Nenek masih ingin meninggalkan keluarga Huo untuknya. Orang tua itu memegang Bosi. Apa yang bisa dilakukan? Sekarang, hanya bisa mencoba untuk menarik Jiang Rou. Jika dia tidak mau, bagaimana? Tidak mau. Ada banyak cara untuk membuatnya mau. Xiao Rou, soal yang Bibi bicarakan denganmu terakhir kali itu, bagaimana pertimbanganmu? Jika Bibi datang ke sini untuk membicarakan kerjasama, silakan kembali. Alasan aku bicara seperti itu terakhir kali, juga karena mengkhawatirkanmu. Lihat kamu dan Bei Chen, kami baik-baik saja. Bibi tidak perlu repot-repot. Baiklah, baiklah, asalkan kalian berdua baik-baik saja. Terakhir kali Ivan tidak sopan. Kamu jangan dimasukkan ke hati ya. Ayo, minumlah susu ini. Kita tetap satu keluarga. Kamu tidak mau minum anggur tawaran, harus minum anggur hukuman. Nah, di sini sudah beres ya, cepat kembali. Sok suci apa kamu? Pada akhirnya tetap saja takluk di tanganku. Huo Yifan, kamu mau apa? Aku mau apa? Pria dan wanita sendirian di dalam kamar. Menurutmu apa yang akan kulakukan? Ini kamar Bei Chen. Kalau kamu berani menyentuhku, aku akan panggil orang. Silakan panggil. Ibuku sudah menyuruh semua pelayan di keluarga Huo pergi. Kamu teriak sampai suaramu habis pun tidak akan ada yang datang. Jangan sentuh aku. Kakak ipar. Ibuku susah payah menciptakan kesempatan bagi kita untuk berduaan. Apa kamu tidak menghargainya? Kalau kamu berani menyentuhku, aku akan bilang ke nenek. Kalau begitu aku akan bilang ke nenek bahwa aku akan bilang kamu jijik karena Huo Bei Chen adalah orang bodoh. Kamu sengaja datang ke sini untuk merayuku. Lihat siapa yang akan dia percayai. Aku cucunya atau kamu orang luar. Bajingan. Kalau kamu berani menyentuhku lagi, aku tidak akan sungkan padamu. Tidak sungkan, aku sangat suka. Setelah malam ini, kamu tidak akan punya kesempatan lagi untuk menolak kerjasamaku. Aku sama sekali tidak mungkin mengkhianatinya. Apa bagusnya orang bodoh itu? Kalau kamu bisa membuatku senang, siapa tahu, aku bisa memberimu lebih banyak keuntungan. Mimpi kamu. Meskipun dia orang bodoh, dia masih 1000 kali lebih baik daripada kamu si kecil manis ini. Si kecil manis. Kamu suka sekali membantah ya? Aku akan membuatmu menangis. Siapa itu? Siapa itu? Tenang saja.
Aku datang. Tuan muda, pingsan. Bagaimana menanganinya? Tangan mana yang dia gunakan untuk menyentuh Jiang Rou? Potong tangan itu. Tidak bisa. Tuan muda, itu akan membongkar penyamaranmu. Dalang dibalik semua ini belum ditemukan. Jika pihak lawan masih berpura-pura, kalau masih pura-pura, istriku akan terus ditindas. Bawa pergi. Baik. Selama ini, kamu sudah bekerja keras. Jangan sentuh aku. Aku tidak akan mengkhianati Bei Chen. Jangan sentuh aku. Ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu ditindas lagi. Kamu istirahat dulu. Aku akan ambilkan air minum untukmu. Bei Chen, jangan pergi. Aku takut. Lihat baik-baik. Aku ini siapa? Suami. Pinggangku sakit sekali. Apa yang terjadi tadi malam? Masa sih? Ini bukan mimpi. Aku benar-benar tidur dengan Huo Bei Chen. Ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu ditindas lagi. Tadi malam dia terlihat tidak seperti orang bodoh. Apa mungkin dia sudah sembuh? Kakak jahat. Tidak pakai baju. Tidak apa-apa, pintar. Kamu tidak melihat apa-apa, tidak melihat apa-apa. Apa mungkin aku terlalu banyak berpikir? Siapa itu? Nyonya muda. Gawat, tuan muda kedua bilang kamu menyuruh orang untuk menghajarnya sampai cacat. Nyonya tua ingin kamu turun sekarang juga. Aku segera turun. Segera turun. Nenek. Nenek mencariku. Katakan padaku, apakah luka di tubuh anakku itu perbuatanmu? Dia sengaja menyuruh orang untuk memukuliku. Aku tidak. Jangan bertengkar lagi. Xiao Rou, kamu sendiri yang bicara. Apa yang sebenarnya terjadi? Huo Yifan. Tadi malam dia memanfaatkan kesempatan saat Bei Chen tidak ada di rumah. Datang ke kamarku dan mencoba berbuat tidak senonoh padaku. Apa? Kamu bohong. Jelas-jelas kamu yang memanggilku ke kamarmu. Aku mengerti. Kamu memanfaatkan kesempatan saat kakakku tidak ada, mau merayuku. Kan, aku tidak. Susu yang kamu berikan padaku kemarin bermasalah. Seluruh keluarga Huo memperlakukanmu dengan tulus. Kamu malah memfitnah kami. Kamu bilang susu itu tidak bersih. Buktinya mana? Saat aku bangun pagi tadi, susunya sudah tidak ada. Berarti tidak ada. Bu, lihat si kecil manis ini. Dia benar-benar mengada-ada. Membalikkan fakta, tapi dia memang menghinaku. Nenek jangan percaya omong kosong si kecil manis ini. Entah berapa banyak pria liar yang dia punya di luar sana. Aku tidak punya. Nenek. Ini. Bu. Lihat. Lihat apa yang ada di lehernya. Tidak. Bicara. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tidak hanya main serong dengan pria lain di luar, tetapi juga berani membawa pria itu ke rumah keluarga Huo kami. Apa maksudnya? Tadi malam, pria simpanannya tiba-tiba muncul dan menghajar saya habis-habisan. Pria itu siapa sebenarnya? Pria itu adalah Bei Chen. Jiang Rou. Di keluarga Huo ini, apa aku tidak baik padamu? IQ Bei Chen saat ini hanya 6 tahun. Bagaimana mungkin dia mengerti urusan pria dan wanita? Nenek. Benar-benar dia. Sampai sekarang kamu masih berani membohongiku. Aku memberimu kesempatan terakhir. Jika kamu masih tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan salahkan aku. Membalikkan wajah tanpa ampun. Tadi malam aku jelas-jelas melihat wajah Huo Bei Chen. Tapi nenek benar. Bagaimana mungkin dia? Apa mungkin benar-benar ada orang lain? Bu. Keluarga Huo kita adalah keluarga terhormat. Tapi malah dipermalukan oleh wanita ini. Ibu harus memberinya pelajaran. Nenek. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Ayah.
Dasar pembuat malu. Nyonya tua. Dalam perjalanan ke sini aku sudah mendengarnya. Semuanya adalah kesalahan anak perempuan durhaka ini. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang kami. Tolong jangan salahkan keluarga Jiang kami. Benar. Awalnya, kami tidak ingin menikahkannya ke keluarga Huo. Dia demi status nyonya muda, memohon pada kami untuk mengirimkannya ke keluarga Huo. HMPH, sudah kuduga dia tipe yang suka menumpang pada orang kaya. Jelas-jelas kamu, demi mas kawin yang tinggi, memaksa ayahku untuk menjualku ke keluarga Huo. Katakan padaku, pria itu sebenarnya siapa? Mantan kekasihmu yang mana? Apa maksudnya? Dia masih punya banyak mantan kekasih. Aduh, mulutku ini, kenapa aku malah mengatakannya? Benar-benar. Nenek, aku benar-benar tidak tahu. Jika masih tidak mengatakan yang sebenarnya, keluar dari keluarga Huo. Cepat katakan, wanita murahan, siapa sebenarnya yang melukai anakku? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Dasar wanita jalang, pantas. Rasakan akibat perbuatanmu sendiri. Tidak tahu malu. Kamu mau menghancurkan keluarga Jiang kita. Kenapa aku harus menikah ke keluarga Huo? Huo Beichen, kenapa kamu tidak bisa kembali normal? Hari ini aku akan mewakili keluarga Huo untuk menghajar anak durhaka ini sampai mati. Agar tidak tersebar dan ditertawakan orang lain. Hentikan. Maaf. Aku datang terlambat. Beichen, kamu sudah kembali normal. Kamu baik-baik saja. Masih sakit. Ini. Masih suamiku yang bodoh itu. Beichen, kamu begitu peduli padanya. Apa kamu tahu apa yang dia lakukan di belakangmu? Pria yang bersamanya malam itu adalah aku. Apa? Masa sih? Pria simpanan itu berani menyuruh orang untuk menghajar anakku sampai seperti ini. Kali ini aku hanya melumpuhkan kedua tangannya. Jika ada lain kali, aku tidak bisa menjamin apa yang akan kulumpuhkan. Tuan Huo, saya ayah Xiao Rou. Mulai sekarang kita besan. Sering-seringlah berkunjung. Beichen, jangan dengarkan dia. Mereka memaksaku menikah ke keluarga Huo demi uang. Setelah menikah ke sini, dia terus memaksaku untuk mengambil barang-barang berharga untuk dibawa pulang. Keluarga Jiang, berani sekali. Nyonya tua, jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Gadis sialan itu, masih berani memfitnahku. Apa aku memfitnahmu? Kamu pasti tahu di dalam hatimu, kan? Kamu hari ini cari mati ya? Berani menyentuh wanitaku di depanku. Keluarga Jiang kalian ingin bangkrut ya? Enyah. Pergi sana, enyah. Keluarga Jiang tidak ada satupun yang berguna. Kamu juga ingin duduk di kursi roda. Aku yang salah telah menyalahkan anak ini. Nenek. Kedepannya kita tidak bisa sembarangan percaya pada perkataan mereka. Xiao Rou tulus berbuat baik padaku. Keluarga Huo kita tidak boleh memperlakukannya dengan buruk. Aku tahu. Kamu pergi lihat dia bagaimana. Aku takut dia merasa sangat dirugikan. Akan ingin meninggalkan keluarga Huo kita. Maafkan aku. Sudah membuatmu menderita. Kalau begitu aku pelan-pelan saja ya. Kamu sedang memikirkan apa? Aku tidak memikirkan apa-apa. Itu. Kamu kapan kembali normal? Tadi malam. Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Tidak ada yang ingin kukatakan. Karena sekarang kamu sudah normal. Kita bercerai saja. Bercerai. Kamu bagaimanapun juga adalah pria idaman semua gadis di Haicheng. Sedangkan aku hanyalah seorang putri dari keluarga biasa yang tidak disayang. Kalau bukan karena kamu kecelakaan, kita tidak akan menikah. Saat aku adalah orang bodoh, kamu tidak jijik padaku. Sekarang aku sudah kembali normal. Aku juga tidak mungkin meninggalkanmu. Tapi
Aturan keluarga Huo kami. Tidak ada perceraian. Hanya ada kematian pasangan. Huo Beichen. Aku susah payah membuat Huo Beichen menjadi orang bodoh. Kenapa? Aduh nak, jangan. Keluarga Huo sebentar lagi akan jatuh ke tanganku. Bagaimana mungkin aku tidak bersemangat? Dan tanganku juga. Aku ingin membunuhnya. Aku ingin membunuhnya. Kita sekarang tidak bisa macam-macam dengan Huo Beichen. Kamu, lebih baik kamu nurut dan fokus penyembuhan dulu. Masalah ini kita harus pikirkan matang-matang. Aku tidak terima. Pria sejati membalas dendam. 10 tahun tidak terlambat. Reuni kali ini Jiang Rou pasti tidak akan datang lagi. Bunga kelas kita menikah dengan orang bodoh. Sibuk mengurusnya. Mana ada waktu untuk ikut. Jiang Rou, besok kita makan malam di Hotel Emperor. Berani bawa suamimu yang bodoh itu. Sedang apa? Ah, tidak apa-apa. Teman-teman sekelas sedang mengobrol di grup. Tidurlah. Tenang saja, orang-orang yang pernah menindasmu. Aku tidak akan melepaskan siapapun. Bukankah Beichen bilang akan mengajakku bertemu teman-temannya? Kenapa dia malah menghilang? Kamu benar-benar berani datang ya? Kamu ngapain di sini? Kamu benar-benar pelupa ya? Baru kemarin dibilang. Kenapa hari ini sudah lupa? Sudahlah, semua orang sudah menunggu. Lepaskan aku. Kalian ini. Wah, bunga kelas kita akhirnya datang juga. Kukira kemarin bilang pasti datang itu cuma bercanda. Kapan aku bilang aku akan datang? Sok jual mahal banget sih. Tidak mau datang tapi malah dandan cantik-cantik. Aku tahu. Apa karena dengar Chen Hao lagi sukses? Jadi mau menarik perhatiannya ya? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Jiang Rou. Tidak disangka setelah sekian lama. Kamu masih belum bisa melupakan aku. Jangan terlalu percaya diri. Kapan aku pernah bilang aku suka padamu? Lalu kenapa kamu tidak membawa suamimu yang idiot itu kemari? Benar juga, Jiang Rou. Bukankah kamu bilang akan membawanya bersama? Mungkin takut suaminya yang idiot itu mempermalukannya. Bikin aku senang-senang sendiri semalam. Sepertinya, kamu masih ingin merasakan disengat lebah lagi ya? Kamu. Aku, Jiang Sui. Tidak akan mempermasalahkan orang idiot dengan IQ 6 tahun. Jiang Rou, aku tahu kamu tidak membawa orang idiot itu karena takut aku memandang rendahmu. Suamiku bukan orang idiot. Aku lihat kamu, pasti sangat lelah mengurus orang idiot itu. Sampai berhalusinasi. Hahaha. Tapi kalau kamu bisa melayaniku dengan baik, perlakuan di tempatku pasti akan lebih baik daripada jadi pengasuh. Terima saja Chen Hao. Setidaknya lebih baik daripada bersama orang idiot itu. Aku tidak butuh. Trik jual mahal kalau terlalu sering dimainkan jadi tidak menarik lagi. Kamu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut suamiku. Kamu bilang dia bukan orang idiot. Berani taruhan denganku tidak? Taruhan apa? Jika suamimu bukan orang idiot, maka aku akan pergi ke jalan dan berkata, aku adalah orang idiot. Jika dia, kamu harus berlutut padaku. Dan kau tahu 3 kali di depan semua orang. Taruhan. Taruhan, taruhan. Kekanak-kanakan. Takut ya? Siapa bilang dia takut? Siapa bilang dia takut? Kenapa kamu datang? Aku akan jelaskan nanti. Kamu siapa ini Reuni? Cepat keluar. Bukankah kamu selalu ingin mengenalku? Aku. Kapan? Oh, jadi kamu suami idiotnya Jiang Rou ya? Bukankah dia idiot? Bagaimana kalau kamu pulang dulu saja? Mereka kalau bicara suka kasar. Aku tidak mau mereka mempersulitmu. Tidak apa-apa, ada aku di sini. Ya ampun, suami Jiang Rou ganteng banget. Senyumnya juga lembut banget. Pantas saja Jiang Rou tidak mau membawa suaminya. Kalau aku menemukan pria sekeren ini, aku juga akan menyembunyikannya. Meskipun kamu sudah pulih. Terus kenapa? Tetap saja cuma bocah manis. Aku kasih tahu ya, aku sudah naksir Jiang Rou. Kalau kamu tahu diri, cepat ceraikan dia. Kamu boleh saja bermimpi indah. Chen Hao, dia bukan orang yang bisa kamu sakiti. Enyah aku.
Chen Hao, takut apa? Dilihat dari penampilanmu, kamu belum pernah melihat dunia luar. Aku kasih tahu ya, setelah aku bosan main-main dengannya, aku akan memberikannya padamu. Lagi pula, kamu juga tidak akan jijik. Kamu berani menyiramiku. Aku ini tuan muda keluarga Chen. Kamu percaya atau tidak? Aku bisa membuatmu tidak bisa hidup di Jiangcheng ini. Keluarga Chen. Hebat sekali ya. Keluarga Chen. Hebat sekali ya. Cepat singkirkan kakimu yang bau itu. Kalau tidak, aku akan cari orang untuk menghajarmu. Siapa yang bikin onar di sini? Tuan Wang, Anda harus bantu saya menegakkan keadilan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia tidak hanya mengganggu acara reuni kita, tapi juga memukulku. Kamu tamat. Tuan Wang itu pemilik Hotel Emperor. Aku kasih tahu ya. Cukup satu kata dariku. Dia akan. Kamu pukul aku, ngapain pukul dia sana? Tuan Huo, maaf ya. Aku akan segera panggil orang untuk mengusirnya. Pak Huo yang mana? Bodoh di seluruh Jiangcheng ini. Ada berapa Pak Huo lagi? Huo Beichen. Aku sudah ingatkan kamu sebelumnya. Li Tua, beritahu semua perusahaan di bawah naungan Huoxi Group. Masukkan keluarga Chen ke dalam daftar hitam. Baik, Pak Huo. Pak Huo, saya buta. Tolong maafkan keluarga Chen kami. Cepat bawa dia pergi. Pak Huo. Tadi waktu menindas istriku, bukannya kamu sombong sekali? Lanjutkan. Pak Huo. Semuanya dilakukan oleh Chen Hao sendiri. Kami juga dipaksa oleh keluarga Chen. Kami tidak bersalah. Betul. Pandai sekali berubah wajah. Sayang sekali kalau tidak jadi pemain opera. Li Tua, selidiki pekerjaan orang-orang ini dan kerabat mereka. Siapapun yang punya hubungan dengan Huoxi. Setelah diselidiki dan dipastikan, jangan pernah direkrut. Tidak disangka kamu diam-diam mengambil ponselku dan datang ke sini. Apa kamu sengaja membawaku ke sini? Mereka selalu menindasmu. Tentu saja harus memberi mereka pelajaran. Tapi aku tidak peduli dengan semua ini. Aku peduli. Kamu adalah wanita Huo Beichen. Tidak ada yang boleh menindasmu. Kenapa tuan muda jadi romantis begini? Jangan-jangan keluarga Huo kita akan punya tuan muda kecil. Pak Huo, kamu datang ke sini untuk apa? Taruhan itu semua atas perintah Chen Hao. Tidak ada hubungannya denganku. Kami juga dipaksa. Taruhan. Li Tua, siap. Bawa dia keluar. Awasi dia melaksanakan taruhannya. Bawa pergi. Pak Huo. Teriak 100 kali pun kurang sekali. Kamu yang teriak untuknya. Siap. Aku orang idiot. Kencang sedikit. Aku orang idiot. Lanjutkan. Aku orang idiot. Kencang sedikit, apa siang ini kamu tidak makan? Aku orang idiot. Aku orang idiot. Ayo pergi. Xiao Rou. Kalau mau bernostalgia, ya bernostalgia saja. Ngapain duduk sedekat itu? Aku dengar kabar kamu menikah. Langsung mengatur pekerjaanku dan bergegas kembali. Xiao Rou, kenapa kamu bersama Huo Beichen? Bukankah dia idiot? Itu karena dia sebelumnya kecelakaan. Tapi sekarang sudah sembuh. Tapi dia bukan orang biasa. Semua orang bilang Huo Beichen, CEO Huoxi, itu orang yang dingin dan kejam. Berhati licik. Pandai menghitung. Bersama dia, kamu tidak akan bahagia. Bukan begitu. Kamu dengar gosip murahan ini dari mana? Dia bukan orang seperti itu. Dia itu baik sekali dan sangat lembut padaku. Kenapa dia tertawa begitu bahagia saat mengobrol dengan orang lain? Berarti mereka berdua cocok. Maksudku, pria itu pandai berpura-pura. Pasti sengaja menipu nyonya muda. Tidak tahu malu. Seandainya dulu aku tidak menuruti kata-kata ibuku untuk pergi ke luar negeri, apakah sekarang orang yang duduk di sampingmu adalah aku? Sudahlah, biarkan masa lalu berlalu. Aku berencana menetap di Jiangcheng. Kalau nanti butuh apa-apa, hubungi aku saja. Kalaupun butuh sesuatu, tidak akan sampai giliranmu. Kalaupun butuh sesuatu, tidak akan sampai giliranmu. Sayang, sudah malam. Kita pulang yuk. Level apa coba? Pakai sweater sama kayak aku. Biasanya dia tidak seperti ini. Jangan dimasukkan ke hati ya.
Aku pasti akan mengungkap wajah asli Huo Beichen. Agar kamu tahu, siapa yang pilihan terbaik untukmu. Aku juga tidak tahu kapan dia kembali. Ayolah, percayalah padaku. Aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Lalu kenapa kamu tertawa begitu bahagia saat mengobrol dengannya? Tidak kok. Ah, saat itu aku sedang memujimu. Benar. Tentu saja, dia terus berpikir kamu seperti rumor yang beredar. Maudi, aku bilang padanya, kamu itu sangat apa? Sangat. Oh, aku lupa, kamu tidak bisa memujiku di depanku. Ya. Kamu ketawa kenapa? Aku hanya merasa, penampilanmu yang bodoh dulu itu lucu sekali. Asalkan kamu mau, kamu bisa selamanya menganggapku sebagai Huo Beichen yang dulu. Halo, Kak, cepat pulang. Huo Beichen. Dia sudah pulih. Minum semangkuk sup ginseng ini. Kemarin itu karena nenek sudah pikun. Makanya percaya dengan hasutan mereka. Nenek, yang sudah berlalu, biarlah berlalu, anak baik. Sebelumnya kamu sudah bekerja keras. Oh iya, Beichen, cepat kirim orang untuk mengambil kembali mahar dari keluarga Huo. Jangan sampai kedua orang itu diuntungkan. Nenek tenang saja, aku sudah atur semuanya. Xiao Rou, kartu ini tidak ada limitnya. Kamu pergi ke mall saja. Mau beli apa, langsung beli. Tidak usah. Nenek, sungguh tidak perlu. Ini adalah tanda kasih sayang dari nenek. Kamu terima saja, keluarga kita. Apapun tidak banyak, hanya uang yang banyak. Terima kasih, nenek. Tidak disangka masih punya semangat seperti ini. Kalian ini. Kami ditugaskan oleh Nyonya Tua untuk mengambil kembali semua mahar dari keluarga Huo. Angkat. Hei, harta karun keluarga kami. Kalian jangan macam-macam. Mana mahar 1 miliar yang diberikan keluarga Huo dulu? Aduh, Tuan, uang mahar itu sudah habis dipakai. Mana ada uang lagi untuk mengembalikannya? Kebetulan keluarga Huo kami punya beberapa bisnis di Afrika. Karena kalian berdua tidak mau mengembalikan uangnya, pergi saja ke Afrika untuk bekerja dan membayar utang. Seret. Tidak, kami tidak mau ke Afrika. Lepaskan aku tidak mau ke Afrika. Tolong ambilkan yang ini. Nona, Anda punya selera yang bagus. Gelang ini adalah harta karun toko kami. Aku mau gelang ini. Bagus. Aku mau gelang ini. Maaf, ini yang aku lihat duluan. Pakaikan padaku. Maaf, tapi Nona ini yang melihat duluan. Tidak punya mata ya. Menyinggung tamu penting saja tidak sadar. Sudahlah, aku lebih baik lihat-lihat di toko lain saja. Belanja sama orang kayak gini. Mengganggu moodku untuk melihat perhiasan. Jangan. Karyawan magang baru. Belum mengerti, mohon dimaklumi, cepat minta maaf. Dia mau minta maaf untuk apa? Dia kan tidak salah apa-apa. Saya manajer di sini. Saya sedang mendidik karyawan saya. Urusanmu apa? Kamu juga tidak berhak memukul orang. Sok suci banget sih. Dari ujung kepala sampai ujung kaki tercium bau kampung. Masih punya muka untuk belanja di toko kami. Yang paling ditakutkan manusia adalah tidak punya kesadaran diri. Sebelum keluar rumah, tidak berkaca dulu lihat diri sendiri seperti apa. Benar-benar memalukan. Tentu saja tidak sebanding dengan beberapa orang. Meskipun terlihat seperti manusia, tapi mulutnya tidak mengucapkan sepatah kata pun seperti manusia. Kau sedang memaki siapa? Siapa yang pantas aku marahi? Aku akan memarahinya. Kau, tolong bungkus untukku. Saya menasihati Anda, ingin menjadi pahlawan. Anda juga harus mempertimbangkan kemampuan Anda sendiri, agar tidak menjadi bahan tertawaan orang lain. Gelang ini bernilai 10 juta. Apakah gadis desa sepertimu mampu membelinya? Manajer, bukankah pekerjaan kita adalah untuk melayani pelanggan dengan baik? Jelas-jelas Nona ini yang pertama melihatnya. Kau berani membantahku. Siapa bilang aku tidak mampu membelinya? Siapa bilang aku tidak mampu membelinya? Tahukah Anda apa konsep 10 juta? Seperti Anda, dengan gaji bulanan 3.000, bahkan memesan makanan pun harus mencari diskon penuh. Takutnya seumur hidup belum pernah melihat uang sebanyak ini, kan? 10 juta tidak masalah. Saya bilang, Nona, menyombong juga harus lihat tempat. Toko kami ini adalah toko perhiasan kelas atas di bawah grup Huo. Sepotong perhiasan biasa harganya mulai dari jutaan. Apakah orang miskin sepertimu mampu membelinya?
Cepat pergi, jangan kotori tempatku. Bagaimana jika aku mampu membelinya? Jika kau mampu membelinya, aku akan memberimu 2 kalung lagi. Terserah kau pilih. Aku ingin melihat apa yang akan kau gunakan untuk membelinya hari ini. Kalungmu. Aku tidak menginginkannya. Aku ingin kau dan kau meminta maaf kepada karyawan ini. Apa? Kau menyuruhku meminta maaf kepada mahasiswa magang rendahan ini. Apa yang salah dengan mahasiswa magang? Orang yang mencari nafkah dengan tangan mereka sendiri harus dihormati. Lalu bagaimana jika kau tidak mampu membelinya? Terserah padamu. Baik. Nona, Anda tidak boleh bertaruh dengan mereka. Tidak layak untuk seorang mahasiswa magang sepertiku. Jangan khawatir. Aku di sini. Oke. Aku tidak punya waktu untuk menonton kalian bermain sebagai orang suci di sini. Waktuku sangat berharga. Mana kartuku? Aku tahu kau berpura-pura di sini. Seseorang, usir dia keluar. Tunggu sebentar. Apakah ini cukup? Kartu hitam tertinggi. Hanya ada 3 di seluruh dunia. Kau sebenarnya siapa? Kau sebenarnya siapa? Oke, cepat tepati janjimu. Kau pikir kartu palsu pinggir jalan seperti ini bisa menakutiku? Penipu seperti ini sudah sering kulihat. Ku bilang juga, kartu hitam ini. Huo Group hanya mengeluarkan 3 kartu. Bagaimana mungkin orang miskin sepertimu bisa memilikinya? Asli atau palsu? Kau pakai saja. Tidakkah kau akan tahu? Kau benar-benar berakting penuh. Kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? Cepat pergi. Jangan ganggu aku menjamu tamu penting. Dan kau, cepat bereskan barang-barangmu dan pergi. Manajer, kumohon jangan pecat aku. Aku benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Siapa suruh kau membela gadis liar ini? Inilah akibatnya. Pergi. Aku sarankan kau segera pergi. Jangan ganggu orang lain. Suamiku. Tunggu sebentar. Aku sudah meminta seseorang untuk menanganinya. Kau tidak akan kehilangan pekerjaanmu. Benarkah? Jangan bilang kau benar-benar mempercayai omong kosong penipu ini. Kau pikir dia istri presiden? 1 panggilan telepon bisa memutuskan apakah kau akan tinggal atau pergi. Oke, kalau tidak mampu beli, cepat pergi. Jangan ganggu suasana hatiku saat melihat perhiasan. Penjaga keamanan, cepat usir dia keluar. Hei, kalian jangan bergerak. Kau sedang apa? Lepaskan aku. Hentikan. Kau sedang apa? Lepaskan aku. Hentikan. Tuan Qian, Anda datang kemari. Kalau saya tidak datang, kau mau bikin onar? Ya, wanita ini. Dia membuat masalah di toko kami dan berbicara kasar kepada tamu terhormat ini. Kemari. Kau berani menyentuh wanita ini? Jangan-jangan dia simpanan baru bos mana gitu? Anda baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Tapi tadi staf toko Anda memihak saya. Tapi manajer Anda malah bilang mau memecatnya. Tuan Qian. Mulai hari ini kau dipecat. Jangan. Tuan Qian. Saya sudah bekerja di sini 10 tahun baru bisa duduk di posisi manajer. Anda orang yang bermurah hati. Kau masih berani bicara. Saya masih heran kenapa kinerja toko kita semakin buruk. Ternyata ada hama sepertimu. Mulai hari ini kau adalah manajernya. Terima kasih, Tuan Qian. Orang. Bawa dia keluar. Hei. Ku bilang juga, kau tidak akan dipecat. Terima kasih. Sekarang giliranmu untuk minta maaf. Orang yang mempersulitnya bukan aku. Kenapa aku harus minta maaf? Baik-baiklah menjilat orang di belakangmu itu. Jangan sampai baru beberapa hari hidup enak sudah dibuang. Untuk apa aku menjilat Huo Beichen? Aneh sekali. Hei, suamiku. Kenapa kalian datang kemari? Beichen, dengar-dengar ada yang menindasmu. Dia pulang ke rumah. Pantatnya bahkan belum hangat di kursi. Langsung bergegas kemari. Nenek. Kau tidak terluka, kan? Kau adalah nyonya muda keluarga Huo kami. Tidak perlu melihat raut wajah orang lain. Lain kali kalau bertemu orang seperti ini lagi, suruh pengawal mengusir mereka. Baik. Hari ini dia menyukai perhiasan apa? Bungkus semuanya. Aku sendiri tidak bisa memakai semuanya. Kalau begitu setiap hari ganti-ganti pakai. Ku bilang padamu, benar-benar sudah nikah lupa nenek. Aduh, nenek. Aku kan sedang memikirkan untuk membangun hubungan dengannya. Supaya Anda bisa segera menggendong Cicit. Anda bilang begitu, kan? Bagus. Begini saja, Xiaoru, besok kau pergi kerja di Huo Group. Lalu, dan jalin hubungan baik dengan Beichen. Sekalian bisa membantunya. Dijamin selesai tugas. Kenapa belum dibalas? Kakak. Akhirnya kau kembali.
Perempuan dalam Jiangrou itu memanfaatkan statusnya sebagai nyonya muda keluarga Huo. Dia sangat sombong. Kau harus menghajarnya habis-habisan. Berani menyentuh barang-barangku. Tentu saja aku tidak akan melepaskannya. Lihat, itu dia. Kok dia? Hei, berhenti. Aku turun sendiri di sini saja. Kenapa? Kau tidak usah ikut campur. Berhubungan denganku membuatmu malu? Tentu saja tidak. Aku hanya ingin membuktikan diri dengan usahaku sendiri. Bukannya mau dibicarakan orang kalau aku masuk lewat jalur belakang. Bukannya tidak boleh. Kalau begitu cium aku dulu. Ada orang di dalam mobil. Halo. Sinyalnya jelek. Nyonya muda, hati-hati di jalan. Muda itu enak ya. Laoli. Beri instruksi ke bawah, di perusahaan. Tolong jaga dia baik-baik. Ya. Kau. Kebetulan sekali, kau juga bekerja di sini. Kebetulan sekali, kau juga kerja di perusahaan ini. Iya. Maaf soal kejadian terakhir kali ya. Kau tahu kan bagaimana wanita? Kadang ada beberapa hari di mana emosi mereka tidak terkendali. Sampai jumpa nanti. Kok rasanya dia punya niat buruk ya? Sudahlah, asal tidak bekerja sama. Tidak apa-apa. Anak perempuan dari keluarga kelas 3 berani bersaing denganku. Lihat saja bagaimana aku akan menghabisimu. Semua, tolong hentikan pekerjaan kalian sebentar. Selamat datang kepada dua rekan kerja wanita baru kita. Silakan perkenalkan diri kalian. Kau duluan. Halo semuanya, nama saya Jiangrou. Senang sekali bisa menjadi rekan kerja kalian semua. Halo semuanya, nama saya Jiang Yinger. Baru kembali dari studi di luar negeri. Oh ya, hari ini saya bawa beberapa hadiah perkenalan untuk kalian semua. Silakan pilih. Wow, SK2. Sebelumnya aku tidak tega membelinya. Jam tangan Cartier, yang termurah saja harganya puluhan ribu. Kak Yinger, kau terlalu murah hati. Bukan apa-apa, bukan barang mahal kok. Asal kalian suka saja, ini tidak mahal. Pasti keluarga Kak Yinger kaya raya. Yang penting bukan hadiahnya, melainkan niat baiknya. Tidak seperti orang yang baru datang. Tidak mengerti sedikit pun tentang tata krama. Lihat pakaiannya. Mungkin dia bahkan belum pernah mendengar apa yang baru saja kita bicarakan. Seperti orang yang belum pernah melihat dunia. Tidak tahu bagaimana caranya dia bisa masuk ke perusahaan kita. Tadi pagi aku buru-buru. Aku lalai. Tapi kalian juga tidak boleh bicara seperti itu. Mengatakan apa tentangmu. Lalu kenapa? Kau, lulusan universitas biasa, juga bisa masuk ke Huo Group. Benar-benar menurunkan kelas Huo Group. Betul. Hanya orang hebat seperti Kak Yinger yang pantas masuk Huo Group kita. Jangan persulit Jiangrou lagi. Bagaimanapun, ini pertama kalinya dia bekerja di perusahaan besar. Jiangrou, bagaimana kalau sekarang kau pergi membelikan kopi untuk semua orang? Masalah ini dianggap selesai ya? Iya. Kami semua mendengarkan Kak Yinger. Hari pertama kerja, lebih baik jalin hubungan baik dengan semua orang, supaya Bei Chen tidak merasa canggung. Baiklah, aku pergi beli. HMPH, berani melawan aku, kau pantas. Bikin kaget aja, kok kau datang? Bukan aku, lalu siapa lagi? Mana ada, lepaskan dulu, tidak mau. Bukannya sudah kubilang aku harus menyembunyikan identitas. Ya sudah sembunyi. Aku kangen istriku. Masa tidak boleh ketemu? Begini sudah boleh kan? Boleh.
Aku ambil kopinya dulu ya. Kau beli kopi sebanyak ini buat apa? Baru hari pertama kerja. Ya harus membangun hubungan baik dengan semua orang dong. Aku pergi dulu ya. Dadah. Laoli, ya, tuan muda. Ada instruksi apa? Bukankah aku sudah memberimu instruksi? Di perusahaan harus menjaganya baik-baik. Wanita Huo Beichen. Wanita Huo Beichen, kapan-kapan perlu membeli kopi untuk menjilat orang lain. Aduh. Tadi terlalu sibuk, aku sampai lupa. Aku akan segera turun dan memberi instruksi. Wanita Huo Beichen, kapan perlu membeli kopi untuk menjilat orang lain? Apa? Nyonya Presiden ada di perusahaan. Tolong jaga dia baik-baik. Marganya Jiang. Mengerti? Ah, mengerti. Jiang. Jiang Rou. Jiang Yinger. Sebenarnya siapa yang menjadi Nyonya Presiden? Aku tadi lihat Rolls-Royce parkir di lantai bawah. Kalian tahu itu punya siapa? Aku tahu. Aku tahu. Punya Kak Yinger. Benarkah? Kak Yinger, tentu saja. Aku melihat sendiri Kak Yinger turun dari mobil. Dan di rumah Kak Yinger, ada beberapa mobil mewah seperti ini. Kak Yinger, kau sudah kaya begini masih saja rajin. Bagaimana kami bisa hidup? Betul. Jiang Rou terlihat minder dan penakut. Pakaiannya juga seperti barang murahan. Jiang Yinger terlihat anggun dan elegan. Dia juga lulusan luar negeri dan mengendarai mobil mewah. Dia pasti Nyonya Presiden. Nyonya. Kenapa Anda main sandiwara menyamar dengan kami? Kalau Anda memberitahu saya lebih awal bahwa Anda adalah Nyonya Presiden, saya baru bisa menyambut Anda dengan lebih baik. Bukan, Kak Yinger ternyata Nyonya Presiden. Supervisor sudah bilang begitu, pasti benar. Orang-orang bodoh ini benar-benar mengira aku Nyonya Presiden. Tapi tunggu sampai aku mendapatkan Huo Beichen, cepat atau lambat. Nyonya Presiden akan menjadi aku. Kak Yinger, kau terlalu perhatian. Takut kami merasa ada jarak, sampai-sampai menyembunyikan identitasmu. Kau ketawa apa? Gadis desa lulusan universitas kelas 3. Siapa tahu dia masuk perusahaan dengan cara kotor apa? Nyonya, nanti kalau ada apa-apa, silakan perintahkan saya. Saya pasti akan mengabdi dengan sepenuh hati. Sampai mati. Kami juga. Kalian yakin dia Nyonya Presiden? Siapa bilang Nyonya Presiden itu dia? Dia bukan. Masa kau? Lihat dirimu sendiri dulu. Nyonya Presiden juga bisa kau tiru. Ada orang yang suka berfantasi tentang hal-hal yang bukan miliknya. Sudahlah. Biarkan saja dia jadi tameng. Dengan begitu, mereka tidak akan mencurigaiku lagi. Hei, aku bicara padamu. Tidak punya telinga. Kau bicara ya bicara saja. Kenapa pakai main tangan? Kau malah semakin menjadi. Ya, pantas saja dari keluarga kecil. Bicara dan bertindak picik. Tadinya aku masih berpikir untuk membeli kopi untuk mencairkan suasana. Melihat kalian seperti ini. Kalian tidak pantas. Kau, cuma pesuruh. Sok bermurah hati apa? Apa maksud perkataanmu itu? Kopi ini Kak Yinger yang traktir. Kau cuma gadis pesuruh yang disuruh-suruh Kak Yinger. Kapan kopinya jadi kau yang traktir? Kita sama-sama rekan kerja. Tidak perlu saling bermusuhan seperti ini. Betul. Menyuruhmu membeli artinya menganggapmu ada. Benar-benar sia-sia ajaran Kak Yinger. Orang seperti dia, seumur hidup juga tidak akan bisa masuk ke lingkaran kita. Baguslah. Lingkaran yang membeda-bedakan kelas seperti kalian. Aku juga tidak butuh. Karena kopinya kau yang traktir. Tolong bayar uangnya. Kak Yinger memberimu kesempatan untuk mentraktir semua orang minum kopi. Kau tidak berterima kasih juga tidak apa-apa. Malah berani minta uang. Iya. Secangkir kopi harganya berapa sih? Aku lihat kau sudah gila karena miskin. Betul. Kita sama-sama rekan kerja. Tidak perlu perhitungan seperti ini. Lagi pula kita semua pendatang baru. Mereka senior di perusahaan. Bukan. Orang tua. Kenapa? Mereka tidak bisa jalan lagi. Atau setengah badannya sudah masuk tanah. Kau berani memaki aku. Kau berani melawan. Siapa yang terlahir untuk ditindas? Hanya boleh kalian menghina aku. Tidak boleh aku melawan. Apa dasarnya? Selanjutnya aku tidak akan pernah mengalah pada orang seperti kalian lagi. Siapapun yang mulutnya lancang. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. 130 yuan. Nyonya Presiden yang terhormat. Silakan bayar.
Giliranmu. Kak Ying'er. Cepat bilang ke Tuan Huo untuk memecatnya. Benar-benar sekelompok idiot. Kak Ying'er, kau kenapa? Ah, tadi kepalaku agak pusing. Tenang saja, aku pasti akan membelamu. Sudah lama tidak bertemu, tidak tahu Bei Chen akan berekspresi seperti apa saat melihatku. Jiang Ying'er. Kenapa dia kembali ke negara ini? Selesai sudah, ada masalah besar. Nona Jiang. Kenapa Anda kembali ke negara ini tanpa memberitahu? Bukankah aku ingin memberi kejutan untuk Bei Chen? Tuan muda sedang keluar untuk membicarakan proyek. Tidak ada di kantor. Bei Chen. Sudah kubilang, Tuan muda tidak ada di sini. Baiklah, kalau dia kembali, beritahu aku. Lima menit saja, hanya 5 menit. 5 menit. Aku sudah membatalkan banyak rapat. Kau bilang padaku hanya 5 menit. Di perusahaan harus hati-hati. Perusahaan ini milikku semua. Aku ingin bertemu istriku. Siapa yang berani menghalangi aku? Kau sedang apa? Kalau kau masih berani menatapku dengan tatapan seperti itu, aku tidak bisa menjamin apa yang akan kulakukan padamu. Aneh ya, kok aku dengar suara Tuan Huo ya? Bagaimana Jiang Ying'er bisa masuk ke perusahaan? Aku akan segera mencari orang untuk memecatnya. Tunggu dulu. Hal ini sama sekali tidak boleh diketahui Jiang Rou. Aku takut dia akan banyak berpikir kalau tahu. Mengerti? Bei Chen, sudah lama tidak bertemu. Kau datang kemari untuk apa? Kau terus tidak membalas pesanku. Aku kira kau kenapa-napa lagi. Aku sudah memblokirmu. Kau masih belum mengerti maksudku. Bei Chen, aku sudah memesan tempat di hotel malam ini. Bagaimana kalau kita makan sambil mengobrol? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Laoli, antar tamu. Baik. Kalau begitu, sekarang aku akan memberitahu Jiang Rou tentang hubungan kita. Kau mengancamku. Bei Chen. Kita bersama selama 3 tahun. Kau berpikir seperti itu tentangku. Berjanjilah padaku untuk memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Oke. Ayo pergi.
Ada apa ini? Jangan-jangan tuan muda mau balikan sama Jiang Ying'er. Jiang Rou, sebentar lagi ada acara pertemuan. Kau ikut aku. Ini bukan bagian dari pekerjaanku, kan? Disuruh ya pergi saja, banyak omong. Kalau proyek hari ini berhasil, aku akan langsung mengangkatmu jadi karyawan tetap, benarkah? Baik. Suamiku, supervisor bilang malam ini dia akan membawaku ke Hotel Emperor untuk membicarakan urusan pekerjaan. Jemput aku lebih awal ya. Ayo, lanjut minum. Direktur Chen, aku benar-benar tidak bisa minum alkohol sebanyak itu. Kau masih mau jadi karyawan tetap atau tidak? Nona Jiang hebat sekali. Pantas saja orang Huo Group. Hebat, ayo lanjut minum. Tidak bisa, aku benar-benar tidak bisa. Wow, Nona Jiang pakai produk perawatan kulit merek apa? Tangan kecil ini lembut sekali ya. Aku sudah menikah, tolong jaga jarak. Kau bicara apa sih? Masa aku bisa memakanmu? Aku pergi ke toilet sebentar. Jangan buru-buru pergi. Duduklah dan ngobrol santai. Kalau ada urusan, cari supervisor kami saja. Dia lebih paham tentang bisnis perusahaan daripada aku. Aduh. Ngapain? Nona Jiang. Berapa banyak uang yang bisa kau hasilkan dengan bekerja di Huo Group? Lihat wajah kecilmu ini. Sayang sekali. Tapi asalkan kau mau ikut aku jamin di Jiangcheng ini kau bisa hidup seenaknya. Jiang Rou. Direktur Chen itu orang kaya dengan aset ratusan juta. Hei, siapa tahu nanti aku masih perlu bantuanmu. Sebelum datang, kau tidak bicara seperti itu. Ah, itu tidak penting. Hari ini kalau kau bisa membuat Direktur Chen senang, itu adalah kehormatan besar bagimu. Xiao Wang memang bisa diandalkan. Kalian ngobrol dulu, aku pergi dulu ya. Nyonya, aku sudah beres di sini. Keberuntungan besar ini akhirnya jatuh ke tanganku. Kalau ada yang ingin dikatakan, langsung katakan saja. Kau hanya punya waktu 3 menit. Bei Chen, aku ingat kau pernah bilang akan demi aku menjadi CEO Huo Group. Sekarang melihat pencapaianmu, aku benar-benar bahagia untukmu. Kau hanya ingat itu saja. Lalu apa kau ingat saat Huo Group mengalami krisis? Bagaimana kau meninggalkanku yang sedang terpuruk dan pergi ke luar negeri sendirian? Saat itu aku sakit parah, makanya aku tega pergi. Kalau kau tidak percaya, kau bisa cek catatan pengobatan di luar negeri. Kau sudah mempersiapkannya dengan matang. Apa perlu dicek lagi? Bei Chen. Aku dengar kau dijebak sampai jadi bodoh. Aku sangat khawatir padamu. Makanya aku kembali. Kita sudah berakhir. Istriku adalah Jiang Rou. Kalau kau berani macam-macam dengannya, coba saja. Bei Chen. Aku harus menjemput istriku pulang kerja. Pelayan. Bayar. Bei Chen. Kau akan menyesali kata-katamu. Kau sedang apa? Kalau kau berani macam-macam lagi, awas. Aku tidak akan segan-segan padamu. Wow. Tidak segan-segan denganku. Aku mau lihat bagaimana kau tidak segan-segan denganku. Siapa? Kau siapa? Salah paham. Salah paham. Salah paham. Semua salah paham. Semua salah paham. Pergi. Kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Terima kasih. Syukurlah kau baik-baik saja. Bei Chen, tunggu aku Bei Chen. Bei Chen, bukankah itu Jiang Rou? Si brengsek Huo Bei Chen melindungimu seperti itu. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lalu di mana dia saat kau kenapa-napa?
Tidak apa-apa. Dia hanya sibuk kerja, bisa dimaklumi. Sudahlah, aku antar kau pulang istirahat dulu ya. Bei Chen, bukan seperti yang kau pikirkan. Sangat intim, orang yang tidak tahu, mungkin mengira kalian berdua pacaran. Bei Chen, apa aku salah bicara? Kalian berdua saling kenal. Perkenalkan sekali lagi, aku mantan pacar Bei Chen. Kau bicara apa sih? Bei Chen, apa yang kukatakan bukan fakta. Bukankah kau bilang kau tidak punya mantan pacar? Dengarkan penjelasanku. Aku dan Bei Chen bersama selama 3 tahun. Saat itu aku pergi ke luar negeri untuk berobat tanpa pamit. Di luar negeri, aku dengar kabar Bei Chen mau menikah. Aku tahu dia pasti sedang merajuk padaku. Diam. Apa yang dia katakan itu benar. Xiaoru, ku bilang juga Huo Bei Chen tidak bisa dipercaya. Kalian sudah menikah. Dia masih saja berhubungan dengan mantannya. Kau cari mati. Berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Huo Bei Chen, kau masih pantas disebut pria. Percayalah padaku, aku benar-benar tidak ingin kau banyak berpikir. Aku, Xiaoru polos dan baik hati. Kau masih mau membohonginya, cukup. Aku ingin menenangkan diri dulu. Jiang Rou, Bei Chen. Jiang Rou bahkan tidak punya sedikit pun kepercayaan dasar padamu. Kau yakin mau bersamanya? Lepaskan. Bei Chen, aku benar-benar menyukaimu. Benar-benar peduli padamu. Kau tidak merasa jijik, aku malah jijik. Bei Chen, aku peringatkan kau. Jangan ikut campur urusan kami lagi. Bei Chen, Jiang Rou. Xiaoru. Menangisi bajingan itu tidak sepadan. Bukan begitu. Dia bukan orang seperti itu. Sampai sekarang kau masih belum mengerti. Huo Bei Chen sama sekali tidak mencintaimu. Xiaoru, kau masih punya aku. Minggir. Kau berani menyentuh wanitaku. Kau cari mati. Hei. Sudahlah. Jangan ribut. Huo Bei Chen. Kau tidak apa-apa. Xiaoru. Ceraikan dia. Aku akan menikahimu. Jangan bicara seperti itu lagi. Sepertinya kita sepaham. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Kalau kau berani menyentuh Jiang Rou, aku tidak akan segan-segan padamu. Benar-benar idiot. Bei Chen. Hei, kau sedang apa? Kau masih peduli padanya sampai kembali kemari untuk apa? Bukan seperti yang kau pikirkan. Aku tidak ada apa-apa dengan dia. Lalu kenapa kau masih makan berdua dengannya dan lagi di hotel? Aku dipanggil supervisor untuk menemani tamu. Aku hampir dilecehkan. Dia yang menyelamatkanku. Menemani tamu lalu. Aku bahkan belum bilang apa-apa padamu. Kenapa kau membohongiku? Aku hanya tidak ingin kau banyak berpikir. Kau pikir dengan begitu aku tidak akan banyak berpikir. Kalian berdua masih saling mencintai. Kenapa waktu itu saat aku minta cerai, kau tidak langsung melepaskanku? Aku belum melupakannya. Lalu kenapa kau membiarkannya masuk ke perusahaan? Huo Bei Chen, kau sama sekali tidak peduli dengan perasaanku. Awalnya aku tidak tahu dia sudah kembali ke negara ini aku. Dia baru kembali ke negara ini langsung mencarimu. Kalian berdua bahkan makan berdua. Apa aku semudah itu dibohongi? Aku sudah bilang kenapa kau terus tidak mengangkat teleponku. Ternyata aku hanya alat untuk menggantikannya. Huo Bei Chen, cahaya bulanmu sudah kembali. Aku tidak perlu tinggal di sisimu lagi. Kita cerai saja. Kita cerai saja. Ngapain? Kalau kau berani lagi bicara soal cerai denganku, aku akan. Kau mau apa? Cahaya bulanmu sudah kembali. Kenapa kau harus berpura-pura polos di depanku? Dulu saat aku sedang terpuruk, dia meninggalkanku dan pergi ke luar negeri sendirian. Orang yang sangat egois dan matre. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Benarkah? Benar. Aku bersumpah. Kalau setengah kata yang kukatakan tadi bohong, begitu aku keluar, aku akan. Siapa suruh kau bersumpah?
Lalu, jadi kau percaya padaku? 相信我。 Maafkan aku tidak akan lagi menyembunyikan apapun 做 darimu. 任何你们的事情。 Urusan Jiang Yinger akan segera aku selesaikan. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil lagi. Kau juga. Mulai sekarang dilarang berhubungan dengan si Anu itu lagi. 不许再和那个谁有任何。 Oh, ternyata CEO Huo kita yang hebat cemburu. 我 Cemburu sama istri sendiri. Bolehlah ya. 吃下应该也可以吧？ Maaf Nona Jiang. Kami secara resmi memberitahukan Anda bahwa Anda dipecat dari Huo Group. Perempuan jalan Jiang Rou itu. Menyebalkan sekali. Kak, jangan panik dulu. Cara ini tidak berhasil. Masih ada cara lain. Apa? Seluruh Jiang Cheng tahu, Huo Yifan, putra kedua keluarga Huo, sudah bertahun-tahun tidak akur dengan kakaknya. Bagaimana kalau kita coba cari dia? Itu ide yang bagus. Ikuti saja rencanaku. Setelah berhasil, harta kekayaan untukmu, Huo Beichen untukku. Apa alasannya aku harus percaya padamu? Percaya atau tidak? Coba saja. Tidakkah kau akan tahu, Huo Yifan ini punya banyak koneksi. Bahkan jika aku diberi 10 nyawa, aku tidak akan berani membohongimu. Baguslah kalau kau mengerti, selama kau bisa membantuku menyingkirkan Jiang Rou. Posisi CEO Grup Huo, aku bersedia membantumu. Deal. Kerjasama yang menyenangkan. Benar-benar tidak perlu aku turun tangan untuk urusan manajer uang. Lagi pula dia sudah berada di perusahaan selama bertahun-tahun. Sekarang tiba-tiba memecatnya. Pasti akan menyakiti hati karyawan lama. Bagaimana kalau kita tunggu sebentar lagi? Setelah aku menemukan bukti, aku akan memberitahumu sesegera mungkin. Apakah kamu lupa sesuatu? Kalau begitu aku pergi. Di mana Kak Yinger? Pasti sudah selesai mengalami kehidupan dan kembali. Dia adalah istri CEO. Bagaimana mungkin dia terus bekerja? Nyonya dan CEO Chen sama-sama tidak dapat dihubungi. Mengapa dia masih datang ke perusahaan? Jiang Rou, datanglah ke kantorku sebentar. Jiang Rou, bagaimana semalam dengan CEO Chen? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Tenang saja, aku tidak akan membicarakan ini. Jadi kau menyuruhku menemani minum agar CEO Chen mudah memanfaatkan aku, ya kan? Apa sebenarnya kesalahan yang telah kulakukan padamu? Siapa suruh kau menyinggung istri CEO? Jiang Rou, aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Seorang gadis sepertimu, sangat sulit untuk berjuang di luar sana. Tidak punya keluarga, tidak punya latar belakang. Kalau kau ikut CEO Chen, betapa bahagianya kau. Jadi aku harus berterima kasih padamu. Hei, lihat apa yang kau katakan. Kalau kau tidak suka CEO Chen, kau bisa ikut aku. Tentu saja, kau tidak pantas untukku. Ini, lumayan. Kalau kau ikut aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan menjadi karyawan tetap. Berani memukulku, aku akan segera memecatmu. Aku ingin melihat siapa yang akan memecat siapa. Kamu A. Manajer itu terlihat begitu serius di permukaan. Tidak kusangka dia orang mesum. Dulu dia melecehkanku. Aku bahkan tidak berani bersuara. Aku juga tidak tahu siapa pahlawan yang membantuku membalas dendam. Benar-benar melegakan. Apa yang membuatnya begitu bangga? Jangan-jangan dia yang menangani manajer itu. Mana mungkin dia punya latar belakang sebesar itu? Kau pikir dia istri CEO? Ah, maaf ya. Kenapa kau? Ini Huo Group. Aku bisa datang dan pergi sesukaku. Apa urusanmu? Cih. Hei, siapa yang mengizinkanmu pergi? Kau lupa pelajaran hari itu. Kubiarkan kau senang dulu sebentar. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Apa maksudnya?
Aku tidak akan memberitahumu. Saat itu kau menangis dan memohon padaku pun tidak akan ada gunanya. Dia mengganggumu. Tidak, tapi kenapa dia datang ke perusahaan? Dia pasti memohon pada nenek. Nenek luluh hatinya dan mengizinkannya kembali ke perusahaan. Jangan takut, jika dia berani mengganggumu lagi, tangan manapun yang dia gunakan, aku akan memotongnya. Terima kasih, suamiku. Perusahaan. Apakah kamu lapar mau makan sesuatu di kantorku? Tidak bisa. Aku masih harus memesan makanan dari luar. Kalau mereka melihatnya, mereka akan bergosip lagi. Bagaimana bisa begitu? Aku adalah istri CEO Huo Group. Bagaimana bisa aku makan makanan dari luar seperti itu? Tidak higienis dan tidak bergizi. Oke, kau cerewet sekali. Aku kembali dulu. Tolong hentikan pekerjaan kalian sejenak. CEO Huo bersimpati kepada kalian semua yang telah bekerja lembur akhir-akhir ini. Secara khusus pergi ke Hotel Bintang 5 untuk memesan paket mewah untuk kalian semua. Setiap orang mendapatkan bagian. Wow. Ambil sendiri. Wow. CEO Huo sangat perhatian. Demi agar aku tidak makan makanan dari luar, dia benar-benar berusaha keras. Ambil sendiri. Ini milikmu. Terima kasih. Aduh, jangan sungkan-sungkan. Asisten Lee, ini agak berlebihan. Itu. Selamat makan ya semuanya. Makan yang banyak. Kau lihat tidak? Jiang Rou dan Li Xiang saling melirik. Hubungan mereka berdua pasti tidak biasa. Benar. Sejak dia datang ke perusahaan, ada berbagai macam tunjangan karyawan. Terlihat lemah lembut begitu. Berani-beraninya merayu asisten Lee. Membuat kantor menjadi kacau balau. HMPH, lihat bagaimana aku akan membereskannya. Suamiku, terima kasih atas bekal makan siang cintamu. Sudah kubilang, kau hanyalah gadis desa yang tidak kompeten dan tidak punya latar belakang. Bagaimana mungkin kau bisa masuk ke perusahaan besar seperti Huo Group? Ternyata kau merayu asisten Lee. Apa yang kau lakukan? Jaga bicaramu baik-baik. HMPH, mengkritikmu kenapa berani melakukan tapi tidak berani mengakui, ya kan? Lihat semuanya. Makanan Jiang Rou lebih baik daripada kita semua. Jiang Rou, kenapa kotak makan siangmu banyak sekali dagingnya? Karena apa? Jangan-jangan kau mau bilang CEO Huo yang secara khusus memperhatikanmu. Merayu asisten Lee saja sudah keterlaluan. Sekarang berani-beraninya punya niat jahat pada CEO Huo. Benar-benar tidak tahu malu. Kalian. Jangan keterlaluan. Apa urusanmu? Cepat pergi dari sini. Kalau kalian berani menggertak Jiang Rou lagi, percaya atau tidak, aku akan memberitahu asisten Lee bahwa kalian melakukan perundungan di tempat kerja. Terima kasih tadi ya. Tidak perlu berterima kasih. Sebelumnya kau diganggu oleh semua orang. Aku takut diasingkan oleh mereka. Jadi aku tidak pernah membelamu. Maaf ya. Tidak apa-apa. Bukankah kau juga melindungiku hari ini? Aku sudah selesai di sini. Sisanya terserah padamu. Maaf CEO Lu. Tidak apa-apa. Dokumen ini. Oh, ini kabarnya proyek kerjasama dengan Huo Group sebelumnya. Tapi manajer tiba-tiba bilang tidak jadi. Huo Group. Benar. Ku dengar karyawan kecil yang bertanggung jawab atas proyek ini dari Huo Group. Sepertinya namanya Jiang Rou atau apalah. Dia menangis dan memohon agar kami membatalkan keputusan. Oh, sayang sekali. Hei, tolong pergilah ke Huo Group untukku. Jiang Rou, ku dengar ada pihak A yang sangat menyukai proposal desainmu. Pertemuan diskusi kali ini bahkan menunjukmu untuk mewakili perusahaan ke Haicheng. Benarkah? Bagus sekali. Setelah aku mendapatkan klien ini, aku dan Bei Chen tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Tuan muda, tanda tangan yang mana bukan apa-apa. Tuan muda, sejak Nyonya pergi dinas, Anda terus linglung. Menurutku, jika Anda benar-benar merindukannya, diam-diam bawalah hadiah dan pergilah ke Haicheng untuk mencarinya. Gadis-gadis itu, mereka semua suka kejutan. Aku, CEO Huo Group yang terhormat, demi seorang wanita, menunda karirku sendiri.
Itu tidak pantas, kan? 不合适。 Hei Tuan Muda, kita tidak boleh berpikir seperti itu. Pepatah lama mengatakan dengan baik, orang yang mencintai istrinya akan sukses. Pria yang menyayangi istrinya baru bisa sukses besar, kan? Anda bilang, jika kita bisa memujuk nyonya, bisakah Wo Group kita tidak makmur? Berangkat, baik. Tidak tahu juga apakah klien ini mudah bergaul. Bagaimana jika gagal? Jangan khawatir, kita sudah lama mempersiapkan ini. Pasti akan berhasil. Lucisen, kenapa kau datang ke sini? Maaf, aku menyembunyikannya darimu karena takut kau terbebani. Oh, ternyata kaulah klien kita. Untuk proyek ini, kau bicarakan saja dengan rekanku. Hei Xiaoru, aku benar-benar ingin membantumu. Aku melihatnya seperti itu. Dia benar-benar tulus ingin membantumu. Tapi aku takut suamiku cemburu. Hei, kenapa kau takut bukannya hanya kalian berdua? Bukankah masih ada aku? Aduh, kumohon. Ini pertama kalinya aku berpartisipasi dalam proyek sebesar ini. Kalau kau tidak ada, aku pasti akan mengacaukannya. Bantu aku. Ya, baiklah, baiklah. CEO Lu, mari kita makan sambil mengobrol. Baik. Hei, apa kau baik-baik saja setelah kejadian terakhir kali? Tidak apa-apa, aku sudah membujuknya di rumah seharian. Syukurlah, aku mengkhawatirkanmu. Ayo, mari kita bersulang. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Baiklah, mari kita bersulang, bersulang. Aduh, kenapa kepalaku sakit sekali? Xiaoru, Xiaoru. CEO Lu. Kak Ying Er, kerja bagus. Bawa keluargamu dan cepat pergi dari sini. Jika aku menemukanmu masih di Jiangcheng, kau tahu konsekuensinya, kan? Tenang saja. Jiang Rou, aku ingin lihat bagaimana kau akan mengelak kali ini. Apakah bunganya sudah siap? Ya, Tuan Muda, semuanya dipetik dari perkebunan di luar negeri dan dikirim melalui udara. Halo, Bei Chen, aku baru saja melihat Jiang Rou dan pria bermarga Lu itu bersama. Jangan ganggu aku lagi di masa depan. Tunggu, sepertinya mereka sedang menuju ke arah hotel. Cepatlah kemari. Putar balik. Lu Cisen. Xiaoru, bukankah kita sedang makan? Kenapa kita ada di sini? Aku juga tidak tahu. Bei Chen, lihat kan, aku tidak membohongimu. Pria dan wanita sendirian, berselingkuh, kali ini tertangkap basah. Bei Chen, kami awalnya sedang makan, tapi tiba-tiba pingsan. Jiang Rou, kamu berani menyangkal, kamu selingkuh dari Bei Chen dengan pria lain. Itu saja sudah cukup. Sekarang kamu masih berpura-pura tidak bersalah. Apakah kamu merasa bersalah pada Bei Chen? Jaga mulutmu. Aku memang menyukai Xiao Rou. Makanya aku datang ke Haicheng untuk menemuinya. Tapi aku tidak bermaksud. Bei Chen, jangan pukul lagi. Bei Chen, jangan pukul lagi. Kalau terus dipukul, dia bisa mati. Bei Chen, Bei Chen. Bei Chen, marah karena pasangan ini tidak sepadan. Ayo kita pergi. Bei Chen. Xiao Rou. Bei Chen, Bei Chen. Bei Chen, dengarkan penjelasanku. Kamu datang ke Haicheng hanya untuk diam-diam bertemu dengannya, bukan? Aku datang untuk menghadiri seminar. Aku tidak menyangka kliennya adalah dia. Kurasa bekerja itu palsu. Bertemu diam-diam adalah yang sebenarnya. Bei Chen, aku tidak melakukan apapun yang mengkhianatimu. Aku dan dia hanya membicarakan pekerjaan. Pekerjaan apa yang harus dilakukan di tempat tidur. Aku juga tidak tahu. Aku tidak tahu kenapa aku ada di sana. Oh iya. Aku punya rekan kerja. Kami makan bersama. Aku bisa memintanya untuk menjadi saksiku. Sampai sekarang masih belum menyerah.
Nomor yang Anda tuju tidak aktif. Silakan periksa kembali sebelum menghubungi. Bagaimana bisa begini? Jiang Rou, akting yang buruk seperti itu. Apa kau pikir Bei Chen akan percaya? Diam, aku masih berpikir mengapa kau ada di sana. Apakah masalah ini ada hubungannya denganmu? Seperti anjing yang terpojok, mulai menggigit sembarangan. Ya, jelas-jelas kau yang mempermainkan perasaan Bei Chen duluan. Bahkan Tuhan pun tidak tahan lagi. Makanya dia mengutusku untuk mengungkap semua ini. Bei Chen, aku benar-benar tidak berkencan dengannya. Sekarang Xiao Qi juga tidak ada di sini. Aku tidak punya cara untuk membuktikan diriku sendiri padamu. Bukankah ada CCTV di koridor hotel? Periksa saja. Bukankah kita bisa melihat apakah dia tidak bersalah atau tidak? Baiklah, kita cek CCTV. Aku tidak akan mengakui hal yang tidak kulakukan. Putar rekaman CCTV hotel. Apalagi yang bisa kau jelaskan? Bukan, ini bukan aku. Rekaman CCTV merekam dengan sangat jelas. Jelas-jelas kalian berdua yang masuk ke kamar sendiri. Apalagi yang bisa kau sangkal? Pasti ada seseorang yang berpakaian persis sepertiku, sengaja menjebakku. Percayalah padaku. Jiang Rou, aku tidak menyangka kau seperti ini. Sampai sekarang, kau masih tidak mau mengaku. Cukup. Aku pikir aku harus mempertimbangkannya dengan baik. Apakah kita perlu melanjutkan ini atau tidak? Bei Chen. Kenapa kau tidak mau percaya padaku? Apakah perasaan kita selama ini palsu? Maaf, aku benar-benar ingin membantumu. Tidak kusangka malah menjadi bumerang. Xiao Rou, kau sudah menikah dengan Huo Bei Chen begitu lama, tapi dia bahkan tidak repot-repot mendengarkan penjelasanmu. Kau yakin masih ingin bersama orang seperti itu? Tolong jangan ikut campur urusanku. Jika kau benar-benar ingin membantuku, jangan cari aku lagi setelah ini. Bantu aku selidiki keberadaan Huo Bei Chen dan Jiang Ying'er. Semakin cepat semakin baik. Bei Chen, jangan bersedih hati karena wanita seperti itu. Kau masih punya aku. Ngomong-ngomong, kenapa kau datang ke Haicheng? Bukankah karena seseorang memecatku? Suasana hati sedang buruk. Keluar untuk bersantai. Benarkah? Untungnya aku datang ke Haicheng kali ini. Kalau tidak, aku tidak akan menemukan wajah asli wanita itu. Bei Chen, tenang saja. Aku akan selalu berada di sisimu. Huo Bei Chen, bajingan. Xiao Rou sangat menderita. Tapi kau malah bermesraan dengan wanita lain. Jangan pukul lagi, Huo Bei Chen. Kau tidak menghargai Xiao Rou. Kau akan menyesal. Tentu saja akan ada orang lain yang menghargainya. Kau baik-baik saja, Bei Chen. Tidak disangka wanita Jiang Ying'er itu menyuruh Lu Qisen untuk memukulmu. Itu karena aku terlalu baik padanya sebelumnya. Membuatnya lupa akan identitasnya. Terima kasih karena bersedia menemaniku. Bei Chen, akhirnya kau mau menerimaku. Sekarang sudah terlambat. Kau istirahat saja dulu. Baiklah. Tuan muda, Nyonya muda pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku tahu. Lalu kenapa kau tadi, Tuan muda? Anda sengaja, kan? Aku curiga masalah ini direncanakan oleh Jiang Ying'er. Selidiki dengan baik. Jangan sampai pihak lawan curiga. Baik, Tuan. Tapi Tuan muda, kenapa Anda tidak menjelaskannya pada Nyonya muda? Jiang Ying'er adalah orang yang cermat dan licik. Terlebih lagi, masih ada Huo Yifan di perusahaan. Sebelum semuanya diselidiki dengan jelas, hanya bisa menjaga jarak dengan Jiang Rou dulu. Aku sudah kenyang. Aku kembali ke kantor dulu. Ada apa dengannya? Nenek, aku ada urusan. Aku keluar sebentar. Ada apa dengan mereka berdua? Ceroboh sekali. Nenek, aku tahu kenapa mereka bertengkar. Kenapa? Karena kakak ipar diam-diam mencari pria lain di luar sana di belakang kakak laki-laki. Jangan bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan. Lihat, lihat. Buktinya ada di sini. Bagus sekali kau, Jiang Rou. Berani mengkhianati cucuku. Apa yang kau inginkan dariku? Bei Chen bilang dia tidak mau bertemu denganmu. Tidak ada pilihan lain. Aku harus datang menggantikannya. Kalau dia tidak datang, aku tidak akan menandatangani. Sebaiknya kau tanda tangani saja.
Kalau berita kau selingkuh dari Bei Chen tersebar luas, kau tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Kalau bukan karena kau sengaja menjebakku, dia tidak akan memperlakukanku seperti ini. Jangan bicara seperti itu. Bukan aku yang memaksamu masuk hotel dengan Lu Cisen. Pasti kau yang sengaja menjebakku. Apa yang kau lakukan? Lihat baik-baik. Ini baru namanya disengaja. Kau. Apa yang kalian lakukan? Bei Chen. Ada apa ini? Bei Chen, jangan salahkan Jiang Rou. Aku tahu dia membenciku karena aku menceritakan tentang dirinya dan Lu Jisen padamu. Apa yang dia katakan itu benar. Jawabanku penting bagimu lagi pula. CEO Huo juga tidak percaya. Bei Chen, bawa dia untuk mengobati lukanya. Bagaimana dengan dia? Dia sengaja melukaimu. Tentu saja aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Sekalian bicarakan masalah perceraian dengannya. Baiklah, kalau begitu aku akan mencarimu nanti. Nona Jiang, silakan. Apa yang kau lakukan? Tunggu aku di sini sebentar. Tanganmu. Lepaskan. Kau mau ada bekas luka, kan? Huo Bei Chen. Kau senang mempermainkanku, ya? Aku tidak mempermainkanmu. Kau ingin bersamaku. Tapi kau juga tidak bisa lepas darinya. Beri aku sedikit waktu lagi. Percayalah padaku. Setelah aku menyelesaikan semuanya, aku pasti akan memberitahumu semuanya. Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Jika memang ada sesuatu, kau bisa memberitahuku. Kita bisa menghadapinya bersama. Kalau begitu, kita bercerai saja. Lepaskan aku. Tidak akan. Baiklah. Aku akan memberitahumu. Aku curiga semua ini ada hubungannya dengan Jiang Ying'er. Bahkan Huo Yifan mungkin terlibat. Jadi, kau melakukan semua ini untukku. Masalah ini terlalu rumit. Kau tidak cocok untuk terlibat. Aku tidak selemah yang kau pikirkan. Dibandingkan jebakannya, aku lebih khawatir tentang ketidakpercayaanmu. Maafkan aku. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Orang yang seharusnya meminta maaf padaku adalah dia. Dia yang pertama mengingini suamiku. Dan dia menggunakan cara yang licik. Tenang saja. Suamimu hanya akan menjadi milikmu seorang. Tidak akan ada yang bisa merebutnya. Tuan muda, Nyonya muda, ada masalah besar. Nyonya tua meminta kalian segera kembali. Katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Kakak ipar, aku benar-benar tidak menyangka kau seperti ini. Sebelumnya aku salah masuk kamar. Hampir dipukuli sampai mati olehmu dan kakak laki-laki. Hasilnya masih mencari pria lain di luar sana di belakang keluarga Huo. Masih menikmati perlakuan sebagai nyonya muda keluarga Huo. Kau berani berselingkuh dari Bei Chen. Sungguh tidak tahu malu. Aku tahu kalian membenciku. Tapi aku bukan orang seperti yang kalian katakan. Hei, kau kan tidak berselingkuh dari kami. Apa yang kami benci darimu? Berhenti bertengkar. Xiao Rou, bagaimana kau menjelaskan foto-foto ini? Nenek, sebenarnya, kalau kau tidak bisa melupakan pria itu, kau seharusnya memberitahu kami lebih awal. Aku juga tidak akan membiarkanmu menikah dengan keluarga Huo. Maafkan aku, Nenek. Sekarang aku benar-benar tidak bisa menjelaskannya padamu. Tapi aku harap kau bisa percaya padaku. Aku tidak mengkhianatinya. Buktinya sudah jelas. Kau masih saja mengelak. Sekarang juga kau keluar dari keluarga Huo keluar. Silakan. Jaga kesehatanmu, Nenek. HMPH, rasakan. Bagaimana? Nenek sangat marah hari ini. Sebentar lagi mereka akan bercerai. Aku sudah melakukan banyak hal. Tidakkah kau akan memberiku sesuatu? Sepertinya tidak ada klausul seperti itu dalam kontrak kita. Apa yang bisa diberikan kakakku? Aku juga bisa memberikannya. Huo Bei Chen selalu sangat waspada. Jika kontrak kita terbongkar, apa kau pikir kau masih bisa mendapatkan harta keluarga Huo? Sial. Sakit. Tidak. Kenapa kau tidak membiarkanku mengatakannya? Hanya dengan cara ini mereka akan lengah. Kita baru bisa tenang melakukan pekerjaan kita. Tapi aku tidak mau kau terluka.
Tidak apa-apa, kau tetap lanjutkan sesuai rencana awal. Aku akan berusaha keras untuk bekerja sama denganmu. Ternyata mereka berdua benar-benar berkolusi. Sepertinya mereka sudah mulai merencanakan ini sejak lama. Kalau begitu, rekan kerjamu kemungkinan besar juga orang mereka. Xiaoqi. Pantas saja aku tidak bisa menghubunginya beberapa hari ini. Sekarang tidak ada saksi. Apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu kita hanya bisa menunggu Jiang Ying'er menunjukkan dirinya sendiri. Apa maksudmu? Baiklah, lakukan saja seperti itu. Bei Chen, jangan minum lagi. Aku tidak mengerti. Aku sudah berkorban begitu banyak untuknya. Tapi dia tetap tidak mau menyukaiku. Bei Chen, aku sudah bilang padamu, Jiang Rou sama sekali tidak pantas. Bei Chen, aku sudah menemukan rekan kerja itu. Apa katamu? Jiang Rou, kau sudah membuat Bei Chen begitu menderita. Kau masih berani muncul di hadapannya. Aku datang ke sini untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Kenapa kau menghalangi jalanku? Apa karena kau merasa bersalah? Aku merasa bersalah apa aku hanya merasa tidak pantas untuk Bei Chen? Kau tidak punya hak untuk bicara padaku seperti itu. Kau belum tahu. Ya, Bei Chen akan segera menceraikanmu dan menikahiku. Kau mimpi. Aku tidak akan bercerai dengannya. Menemukan sepotong daging di pinggir jalan dan berpikir kau kaya. Jiang Rou, apa kau anjing? Kau. Jangan ganggu dunia kami berdua. Cepat pergi. Hei, Bei Chen. Aku. Bukan. Bei Chen, keluar. Bei Chen. Dia. Apa yang dia katakan tadi? Ah, tidak ada apa-apa. Itu aku mau ke toilet sebentar. Kau istirahat di sini ya. Halo, kau di mana sekarang? Di rumah. Ada apa, Kak Ying'er? Kau harus segera ke luar negeri sekarang. Jangan biarkan siapapun menemukanmu. Jika tindakanmu memberi obat pada Jiang Rou terbongkar, aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Jiang Rou, aku tidak percaya kau masih bisa membersihkan noda ini seumur hidupmu. Dalam satu hari, aku ingin orang ini muncul di hadapanku. Aku telah memeriksa semua CCTV di perusahaan dan akhirnya mendapatkan wajah orang ini. Apa kau sudah menemukannya? Maafkan aku, Xiao Rou. Andai saja aku bisa menyadarinya lebih awal. Dengan begitu, kau juga tidak akan jatuh ke dalam perangkap Jiang Ying'er. Tidak apa-apa. Sebenarnya dia sudah mengincarku sejak lama. Meskipun saat itu tidak berhasil, dia masih akan mencari kesempatan lain. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Begini, aku akan memberikan datanya ke polisi dulu. Hari ini aku tetap harus berterima kasih padamu. Xiao Rou, hanya dengan orang ini saja kita tidak bisa menghukum Jiang Ying'er. Aku tahu. Biar aku selesaikan sendiri masalah ini. Aku tidak mau kau dimanfaatkan orang lain lagi karena aku. Biarkan aku membantumu sekali lagi. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Bei Chen, kapan kau akan membawaku bertemu nenek? Temani aku bermain sandiwara. Ya. Keberatan kalau kami duduk di sini? Tentu saja tidak keberatan. Bei Chen, kau terlihat kurusan akhir-akhir ini. Makan daging yang banyak ya. Nih, makan dagingnya. Ying'er, bukankah kau selalu ingin pulang ke rumah dan bertemu nenek denganku? Iya. Kalau begitu, besok kita pulang ke keluarga Huo. Benarkah, Bei Chen? Huo Bei Chen, kita belum bercerai. Kalau begitu, tolong nona ini untuk setuju. Supaya orang lain tidak mengira pacarku adalah selingkuhan. Baiklah, aku akan memenuhi keinginan kalian berdua. Maafkan aku, tadi aku memanfaatkanmu.
Aku tahu kalian berdua sudah bersama sejak lama. Wajar kalau kau masih belum bisa melupakannya. Tapi tenang saja, aku akan selalu menemanimu sampai kau mencintaiku. Benarkah? Bagus sekali kalau begitu. Besok kau temani aku pulang ke keluarga Huo. Ya, sandiwara ini harus diakhiri. 也该结束了。 Benarkah, Bei Chen? Halo, Nenek. Namaku Jiang Ying'er, pacar Bei Chen. Baik, baik, baik. Bei Chen sudah menceritakan semuanya padaku. Selama kau tulus pada Bei Chen, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Terima kasih, Nenek. Mana Jiang Rou, cepat panggil dia kembali untuk bercerai. Huo Bei Chen, puas sekarang. Jiang Rou, kau sudah melakukan hal-hal yang membosankan. Kau masih berani menunjukkan wajahmu dan bersikap dingin pada cucuku. Benar, kau sudah menikah dengan keluarga Huo selama beberapa bulan. Tapi perutmu masih belum ada tanda-tanda kehamilan. HMPH. Seharusnya kita tidak menghabiskan begitu banyak uang untuk menikahinya. Hei, Bu, kau salah bicara. Siapa tahu dia sudah hamil, kan? Jaga bicaramu. Nenek, tenang saja. Aku tidak akan pernah mengkhianati Bei Chen. Setelah kita menikah, kita akan berusaha bersama. Pasti akan membuatmu segera menimang cicit. Bagus, bagus, bagus. Ini baru menantu perempuan yang baik dari keluarga Huo. Kau, wanita ini, kenapa kau masih di sini? Kenapa belum pergi? Apa kau mau terus menempel di keluarga Huo? Li Xiang. Usir dia. Ying'er, kapan kau berencana menikah dengan Bei Chen? Nenek masih menunggu untuk menggendong cicit. Aku akan mendengarkan nenek. Baiklah. Malam ini istirahatlah di keluarga Huo. Nanti aku akan meminta seseorang untuk menghitung hari baik. Nenek. Lalu. Mas kawin. Oh, benar, benar, benar. Kali ini kita harus menyiapkan lebih banyak. Pasti akan membuat wanita Jiang Rou itu menyesal. Aku sudah membantumu mendapatkan Huo Bei Chen. Kapan kau akan membantuku mendapatkan harta keluarga Huo? Kenapa kau tertawa? Aku menertawakanmu. Bodoh dan tidak menyadarinya. Sampai sekarang masih belum mengerti situasinya sendiri. Kau mau mengingkari janjimu. Memang benar aku pernah bilang akan membantumu mendapatkan harta keluarga. Tapi apa aku pernah bilang kapan? Kau gadis kecil yang manis. Aku akan membunuhmu. Sekarang aku sudah menjadi nyonya muda Huo. Kau berani menyerangku di saat seperti ini. Tidak takut tidak bisa mewarisi Huoshi. Cepat keluar dari sini. Aduh, kau mau apa? Turunkan aku. Turunkan aku. Huo Yifan, apa yang ingin kau lakukan? Hari ini aku akan memberimu pelajaran karena telah memprovokasi aku. Ah, jangan. 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 Huo Yifan. Enya, apa yang kalian lakukan? Kalian benar-benar tidak bermoral. Tidak bermoral. Nah, bukankah kau sedang membicarakan kerjasama dengannya? Lalu kenapa? Ini semua salah gadis manis ini. Kau. Jiang Ying'er, jelaskan. Bei Chen, ini tidak seperti yang kau lihat. Bagaimana rasanya difitnah sangat tidak menyenangkan, kan? Jiang Rou, bukankah kau sudah meninggalkan keluarga Huo? Kalau tidak begini, apa kau akan lengah? Apa maksudmu? Bei Chen, Xiao Rou, bagaimana akting nenek hari ini? Sangat bagus. Apa maksud kalian? Sebenarnya, kami sudah lama menemukan bahwa kalian berdua berkolusi. Jadi, hari ini kami meminta nenek untuk bermain sandiwara bersama kami. Tidak disangka kalian berdua benar-benar tertipu. Aku dan Huo Yifan sama sekali tidak dekat. Dia tiba-tiba menerobos masuk dan ingin mengambil keuntungan dariku. Bei Chen, kau harus membelaku. Kau gadis manis. Kau berani memfitnah anakku. Jelas-jelas Huo Yifan yang ingin memaksaku. Tadi semua orang melihatnya. Oh. Jiang Ying'er, jika kau tidak berbudi, jangan salahkan aku jika aku tidak setia.
Bukankah kalian selalu ingin tahu kebenaran tentang kejadian di hotel itu? Kau tahu, kan, masalah ini direncanakan olehku dan dia. 是我跟他两人一起策划的。 Kau tahu apa yang kau katakan. Sekarang baru tahu takut. Aku 7, kau 3. 你也得死。 Kejadian saat itu, Jiang Ying'er menyuap rekan kerjamu. 你的同事 Dia menaruh obat ke dalam minumanmu dan lucisen. Itu sebabnya kau tidak ingat apa-apa. Aku tidak pernah menyinggungmu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Bukankah ini sederhana? Nih, kau bohong, orang yang dicintai Bei Chen di dalam hatinya selalu aku. Kenapa aku harus cemburu padanya? Sepertinya kau masih berpura-pura. Aku tahu kau iri dengan cinta Bei Chen padaku. Tapi kau juga tidak bisa memfitnahku seperti ini, kan? Saat kau mengalami kecelakaan, aku sudah lama meninggalkan perusahaan. Bagaimana aku bisa melakukan semua ini? Sepertinya kau tidak akan menangis sampai kau melihat peti mati. Bei Chen, jangan percaya kata-kata sepihaknya. Dia bahkan tidak punya saksi. Siapa bilang aku tidak punya saksi? Kakinya, tolong selamatkan aku. Aku tidak mau dipenjara. Kau siapa? Aku tidak mengenalmu. Kakinya, jelas-jelas kau yang menyuruhku memberi obat pada Jiang Rou. Bagaimana kau bisa mengingkariku seperti ini? Kumohon, selamatkan aku. Asal kau memohon, CEO Huo pasti akan melepaskanku. Apa gunanya kau memohon padanya? Dia bukan istri CEO. Apa? Istriku. Dari awal hingga akhir hanya ada satu, yaitu Jiang Rou. Bei Chen, kau sudah bercerai dengan Jiang Rou. Sekarang seluruh Jiang Cheng tahu kalau aku dan kau akan segera bertunangan. Apa kau menyesal? Sepertinya kau belum tahu. Surat cerai itu palsu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jiang Rou, aku akan membunuhmu. Orang-orang. Jiang Ying'er, Huo Yifan, kalian dicurigai melakukan beberapa kejahatan. Silakan ikut kami. Bawa pergi. Jangan sentuh anakku. Bawa pergi. Jangan. Masalah ini akhirnya selesai. Jiang Rou. Jiang Rou. Dokter, apa yang sebenarnya terjadi? 情况。 Selamat, Tuan Muda Huo. Nyonya sedang hamil. Lalu, apa yang harus dia perhatikan sehari-hari? Apa yang harus dia kenakan? Berapa suhu yang ideal saat tidur? Perlukah membawanya keluar untuk berjemur dan menghirup udara segar? Aku akan membuat daftar. Nanti ikuti saja instruksi di dalamnya. Li Xiang. Terima kasih atas kerja kerasnya, dokter. Terima kasih. Tuan Muda Huo, mari kuantar Anda keluar. Baru 6 minggu. Apa yang bisa kau dengar? Bukankah ini pertama kalinya aku menjadi ayah? Masih pemula dan tidak berpengalaman. Kau anak muda ini, benar-benar tidak tenang. Aku pasti akan merawatmu dan anak kita dengan baik. Aduh. Nenekku sayang, kenapa kau bangun sendiri? Beritahu aku, biar ku bantu kau bangun. Hati-hati, hati-hati, tidak perlu berlebihan seperti itu. Oh iya, bukankah kau bilang hari ini ada rapat penting? Urusan sepele di perusahaan. Aku serahkan pada Laoli. Tugas utamaku selama beberapa bulan ini adalah merawatmu dan anak kita. 还有我们的孩子。 Tuan muda, kapan kau akan kembali? Letakkan semuanya di sini. Nyonya muda, kalau begitu kami permisi dulu. Tunggu. Apa ini semua? Ini baju yang kubelikan untuk anak kita. Kau belum tahu jenis kelaminnya, tapi sudah membeli sebanyak ini. Dia pasti akan sepertimu. 一定和你一样 Seorang gadis cantik. 漂亮的女孩子。 Kalau laki-laki bagaimana? Kalau begitu, mungkin bisa dipaksakan. 穿吧。 Hei, kalau anak ini tahu ayahnya pilih kasih seperti ini, dia pasti akan sedih. Dengarkan baik-baik. Jangan ganggu ibumu. Mengerti? 听到没有？ Apa ini? Buka dan lihat. Ya Tuhan, ini dibeli untukku. Anakku punya hadiah. Bagaimana mungkin istriku tidak punya? Aduh, kenapa kau jadi romantis begini? Apa kau diam-diam mengikuti kelas tambahan? Aduh. Iya, iya, iya. CEO Huo kita memang pintar sejak lahir. Tidak perlu diajari. Aku juga cukup mahir dalam hal lain tanpa diajari. Mau coba? Kau lupa apa kata dokter? Benar-benar.
Untungnya bayi kita tumbuh dengan sehat. Ya, 是啊， akhirnya tinggal 2 bulan lagi. 就剩2个月了。 Apa? 因为他 Karena dia, aku sudah menahan diri sejak lama. 忍了很久。 Ngapain bicara begitu? Banyak orang di sini. Permisi, terima kasih. Oh iya, aku lupa mengambil laporan pemeriksaan. Tunggu di sini. Aku ambilkan untukmu. Oke. Kakak, kakak, ada pria bermarga lu mencari kakak. Baiklah, terima kasih. Jiang Rou. Jiang Rou. Akhirnya kau bangun juga. Bukankah kau sudah masuk penjara? Berkat Huo Yifan, si bodoh itu yang menanggung kesalahanku. Kenapa melihatku keluar? Apa kau sangat kecewa? Apa yang ingin kau lakukan? Kau telah merebut segalanya dariku, membuatku diejek oleh semua sosialita. Katakan padaku, apa yang ingin kulakukan? Keadaan seperti ini terjadi karena dirimu sendiri. Diam. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Kau, si gadis manis, yang telah merebut segalanya dariku. Jangan sentuh anakku, kumohon. Sekarang kau tahu takut. Kau berhutang padaku. Biarkan anakmu membayarnya. Jiang Ying'er. Beichen, akhirnya kau mau menemuiku. Ada urusan apa? Hadapi aku saja. Jiang Rou tidak bersalah. Jangan mendekat, kalau kau mendekat, aku akan membunuhnya. Tenanglah. Ada apa? Kita bicarakan baik-baik. 好好说。 Beichen. Tapi sebelumnya aku juga berbicara baik-baik padamu. Kenapa kau tidak mau mendengarkan? Di penjara sangat dingin. Aku sudah menunggumu lama sekali. Tapi kau tidak mau menjemputku. Ini salahku. Apapun yang kau inginkan, aku bisa mengabulkannya. Asalkan kau melepaskannya. Bagaimana kalau aku mau kau menikahiku? Aku setuju. Sekarang bisakah kau melepaskannya? Baiklah. Jiang Ying'er, orang yang kau benci adalah aku. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Kau pikir aku masih wanita yang sangat mencintaimu dulu? Aku membencimu kalau bukan karenamu. Aku tidak akan menjadi seperti ini. Apapun yang kau inginkan, aku bisa mengabulkannya. Kalau begitu, ayo kita mainkan sebuah permainan. Asalkan kau bunuh dirimu sendiri. Aku akan melepaskan Jiang Rou. Jangan turuti dia, dia sedang menipumu. Diam. Jika aku benar-benar melakukannya, apa kau benar-benar akan melepaskannya? Tentu saja. Aku akan membuat kalian berdua tidak akan pernah bisa bersama seumur hidup. Jangan lupa kau masih punya adik perempuan. 你还有个妹妹， Jika kau berani menyentuh Jiang Rou, orangku juga tidak akan 我 melepaskanmu. 也不会放过你。 Asalkan kau bunuh dirimu sendiri, aku akan melepaskan Jiang Rou. Cepatlah. Aku pasti akan membuatmu pulang dengan selamat. Jangan-jangan turuti dia, dia sedang menipumu. Diam. Jiang Rou, si gadis manis. Tuan muda, jangan bergerak. Lepaskan. Diam. Jiang Rou. Ada apa? Perutku. Melahirkan. Panggil ambulans. Aku sudah memanggil dokter kandungan terbaik. Kau pasti akan baik-baik saja. Beichen, kalau aku... Jangan bicara omong kosong. Kau harus merawat putri kita dengan baik. Kalau kau, aku akan memberikan putri kita kepada orang lain. Mengerti? Demi putri kita, kau pasti akan baik-baik saja.
Bagaimana keadaan Xiao Rou? Baru saja masuk ruang operasi. Semoga Tuhan memberkati. Semoga Tuhan memberkati. Semoga mereka ibu dan anak selamat. Ibu melahirkan prematur dan mengalami pendarahan hebat. Butuh transfusi darah segera. Rumah sakit kami kekurangan darah golongan A. Cepat, pergi ke rumah sakit terdekat untuk meminta darah. Cepat, baik. Aku tidak peduli berapapun harga yang harus kau bayar. Kau harus menyelamatkannya. Sudah lama sekali masuk. Kenapa belum keluar juga? Sudah lahir. Sudah lahir. Suster, bagaimana keadaan istriku? Tenang saja. Ibu dan anak selamat. Syukurlah. Syukurlah. Istriku, kau sudah bekerja keras. 辛苦你了。 Apa aku sekarang jelek? Tentu saja tidak. Di hatiku, kau selamanya yang tercantik. 都是最美的。 Ayo ketemu mama. Lihat,